Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Anak-anakku SMK Korpri Majalengka yang saya banggakan bahwa kita sekarang berada di era milenium. Anda termasuk generasi milenial. Ciri generasi milenial itu adalah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Begitu pada saat sekarang kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebagai keluarga besar siswa SMK Korpri Majalengka telah bisa membuktikan bahwa walaupun berada di rumah masih tetap bisa belajar sebagaimana mestinya. Anak-anak sekalian, kita akan berbicara mengenai akhlak terhadap Al-Quran. Ini ada di Al-Quran. Kita akan berbicara tentang adabul Quran. Jadi bagaimana akhlak kita terhadap Al-Quran tercantum pada Al-Quran. Jadi kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah tentang bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Makanya di sini ada adabul Quran. Ini tulisannya tulisan huruf Arab, tetapi ini sebenarnya bahasanya bahasa Melayu, bahasa kita. Ini di sini katakan syahdan patutlah bagi guru-guru memerintahkan murid-muridnya dengan beradab seperti yang tersebut di bawah ini. Kita akan lihat apa yang ada petunjuk tentang adabul Quran yang ada pada lembaran-lembaran awal dari Al-Quran ini. Pertama, apabila membaca Quran atau muqaddam, hendaklah dihantarkan di atas kepala atau dipegang dengan tangan kanan, dihantarkan ke dadanya. Sekarang banyak yang ambil Quran tidak sesuai dengan adabul Quran, asal ambil saja. Padahal ada adabnya. Bahwa Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, disebutnya juga Al-Quranul Karim yang mulia. Maka ada perlakuan khusus terhadap Al-Quran ini. Jadi apabila membawa Quran atau muqaddam itu kalau dulu ada Quran tipis, isinya tentang abata saja, itu disebutnya dengan muqaddam, ditambah dengan 1 juz dari surat Al-Baqarah, baheula disebutnya teh alif-alifan, nu kitu ngaranna muqaddam. Sementara ada yang lain disebut dengan muakhor. Muakhor teh sami aya alif-alifanana.
fathah, kasroh, domah, fathatain, kasrotain, domatain. Tetapi untuk muakhir tambahannya adalah juz amma yatasaalun sampai surat An-Nas, itu namanya muakhir. Kalau muqaddam alif-alifan ditambah dengan satu juz dari Al-Baqarah, kalau muakhir adalah alif-alifan ditambah satu juz dari juz terakhir dari juz amma. Pertama tadi, apabila membawa Quran atau muqaddam, hendaklah dihantarkan di atas kepala. Begini prakteknya membawa Quran itu. Dihantarkan di atas kepala atau dipegang dengan tangan kanan begini, dihantarkan ke dadanya. Begini bawa Quran itu. Jadi kalau tidak dihantarkan di atas kepala, maka pegang dengan tangan kanan, dihantarkan ke dadanya. Itu adab yang pertama terhadap Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Yang kedua, waktu mengaji hendaklah dibaca dahulu doa penerang hati 3 kali. Orang sering baca doa habis baca Quran, tetapi sebenarnya yang pertama kita harus pelajari dengan benar adalah baca doa penerang hati sebelum baca Quran. Manakah doa penerang hati itu? Ada yang sudah tahu, cuman lupa lagi karena jarang dipakai. Bunyinya adalah Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa sebelum baca Quran, disebut doa penerang hati 3 kali. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dijunjung Quran yang mulia serta dicium, lalu dibaca dan diingatkan kepada murid-murid jangan bermain-main waktu mengaji, serta dijaga qiraatnya dengan hormat, jangan sampai koyak. Jadi kita akan lihat yang kedua, waktu mengaji hendaklah dibaca dahulu doa penerang hati. Kemudian di manakah kita akan mulai mengaji? Sekarang kan musim tadarus bulan puasa, tuluyan ngajinya, maka sebelum dibaca ayatnya, setelah dibaca doanya, maka dijunjung Quran ini, dijunjung Quran yang mulia ini, kemudian dicium. Begini dicium itu. Jadi jangan pakai mulut mencium. Kalau dengan mulut mah bukan dicium, namanya dikecup. Yang betul mencium itu dengan hidung, penciuman nih begini. Itu adalah adab yang kedua, membaca Al-Quran, dibaca doanya, doa penerang hati, dan juga dicium, diangkat, dijunjung Qurannya. Gitu. Itu adalah adab yang kedua. Sedangkan adab yang ketiga, hendaklah diajarkan pada murid-murid yang berumur 7 tahun belajar mengambil air wudhu karena memegang Quran. Jadi kita akan lihat bagaimana wudhunya anak-anak. Kapan belajar
mengambil air wudhu. Jadi kalau sebelum umur 7 tahun juga sudah lebih baik. Tetapi minimal kalau sudah umur 7 tahun, anak-anak sudah lancar bagaimana kaifiyat berwudu yang benar. Jadi berwudu yang benar harus diajarkan sejak dini, sejak anak-anak. Kadang-kadang dalam berwudu banyak yang kurang benar. Contohnya ketika mengusap kepala. Mengusap kepala itu asal-asalan. Sebenarnya mengusap kepala teh dari depan ditarik airnya yang ada pada tangan kita diusapkan ke belakang. Balik lagi. Itu cara mengusap kepala. Jadi tidak hanya sekedar depannya aja sebenarnya mah, tapi harus betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dalam mengusap kepala. Ada perbedaan antara mensucikan wajah dengan mengusap kepala. Karena di kepalanya ada rambut, maka otomatis yang kena usapan air itu adalah rambut. Jadi dalam berwudu yang benar, maka ambil air wudu, kemudian kelihatan ada airnya, itu untuk pagsilu wujuhakum. Itu untuk pagsilu, berbeda dengan wamsahu ru'usakum. Kalau pagsilu airnya kelihatan ada, ini pada kedua belah tangan kita. Kemudian sucikan wajah, itu adalah dengan air yang betul-betul airnya kelihatan. Tetapi untuk wamsahu biru'usikum, maka hanya ada air tersisa, usapan yang ada di tangan kita, tidak kelihatan banyak airnya, cukup untuk mengusap. Kemudian jangan sampai lupa membersihkan, mensucikan kedua belah tangan, harus sampai ke sikut. Ini yang kadang-kadang bajunya dibuka tetapi takut basah sehingga tidak sampai ke sikut. Ini tidak sah. Demikian juga kita harus hati-hati dalam membersihkan kedua belah kaki. Dalam membersihkan kedua belah kaki, antara jari dengan jari harus disela-selai dengan air. Itu cara wudu yang benar agar sah bersucinya. Jadi dalam berwudu, pertama airnya harus suci, mensucikan, dan sebaiknya dengan keran yang mengalir. Sebaiknya itu. Jadi tidak dengan gayung yang disiuk ke bejana atau ke bak, tapi sebaiknya mah untuk bagusnya berwudu adalah dengan air yang mengalir seperti keran. Anak-anak sekalian, bahwa yang ketiga kita sudah tahu harus berwudu karena dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Artinya jangan kau sentuh akan Quran itu melainkan apabila telah bersuci kamu, yakni hendaklah mengambil air wudu dahulu. Ini adalah adab yang ketiga, maaf. Kita akan lihat sekarang adab yang keempat. Adab yang keempat, di sini ada, di Qurannya juga ada. Ini yang adab yang keempat. Nih, yang keempat di sini. Keempat, apabila habis mengaji, hendaklah disimpan pada tempat yang tinggi lagi bersih, serta atur baik-baik dengan hormat. Jadi menyimpan Quran itu jangan asal simpan.
simpanlah di tempat yang tinggi lagi bersih. Ini petunjuknya. Adab dalam membaca Al-Quran setelah habis pakai, jangan asal simpan atau jangan di tempat yang tidak hormat, tapi sebaiknya di tempat yang tinggi, di atas lemari, atas bufet. Itu adalah tempat yang tinggi tapi bersih. Kalau tidak bersih mau buat apa? Jadi tinggi dan bersih. Itu cara adab yang keempat. Habis mengaji, hendaklah disimpan pada tempat yang tinggi lagi bersih, serta atur baik-baik dengan hormat. Menyimpan Quran ini pantas di kita sekarang banyak musibah mungkin karena kurang hormat terhadap firman Allah ini. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang kelima, hendaklah dipukul tiap-tiap budak yang tiada menghormatkan Quran atau mengoyakkan kertas pengajian. Maka jangan sekali-kali memukul kanak-kanak di kepalanya karena menjadikan bodoh. Jadi ini ada sanksi bagi yang suka bermain-main ketika mengaji, mengoyakkan kertas pengajian. Makanya dulu suka ada itu alat untuk memukul tapi tidak pernah dipakai sebenarnya untuk menakut-takuti saja itu. Jadi apabila ada yang bermain-main terus di orang minda tekersa garandeng baik, maka boleh. Tetapi memukulnya memukul mendidik, jangan memukul dengan amarah. Memukulnya bagaimana? Yaitu jangan sekali-kali memukul kanak-kanak. Iya. Ini kanak-kanak itu batok kepalanya masih lemah, harus hati-hati. Jangan memukul kanak-kanak di kepalanya karena menjadikan bodoh. Ini menjadikan bodoh katanya. Menjadikan bodoh. Jadi kita jangan sampai asal pukul, ada aturannya. Dan jangan memukul pada belakangnya. Jadi dina kepala tekenging, di belakang punggung nggak boleh. Jadi jangan memukul di belakangnya karena ditakuti penyakitnya dada. Jadi dalam mendidik anak-anak, pukul tapi memukul dengan niat untuk mendidik. Di mana? Maka dipukul pada tepian, maka nih, tepian kaki dan tepian tangannya. Jadi kalau mau memukul, aturannya jangan di kepala, jangan ke belakang punggung sini. Kalau mau di sini, di tepian tangan, nih tepian tangan sini. Ini nggak apa-apa, tidak akan berpengaruh apapun. Atau di tepian kakinya di sini, nih. Nih, jadi memukulnya ada aturannya, niat mendidik, jadi tidak sembarangan. Ini ada pada muqaddimah Al-Quran penjelasannya, nanti coba bisa dilihat. Kemudian kita akan berbicara sekarang tentang pahala membaca Quran yang mulia. Nih, sekarang lagi musim tadarus, banyak orang yang sekarang semangat untuk membuka Quran pada bulan Ramadan ini. Ada pahalanya membaca Quran. Nih pahala sesuai dengan yang ada pada petunjuk di sini.
pahala membaca Quran yang mulia nih. Kurang jelas nih. Pahala membaca Quran yang mulia. Di sini syah dan makruh. Syah dan makruh berkata-kata ketika sedang membaca Quran. Jadi pada waktu kita membaca Quran punya adab tersendiri. Jangan sampai sambil baca Quran dipakai cakap yang lain. Kayak lanjut televisi nonton boleh bari ngobrol juga. Kalau ini sedang baca Quran mah janganlah berkata-kata. Kemudian harus kita berdiri memberi hormat karena kedatangan guru atau ibu bapak atau orang alim. Kita sedang baca Quran nih, sedang baca Quran. Ada guru yang lewat, maka kita berhenti dulu baca Qurannya. Ucapkan salam assalamualaikum kepada guru kita atau kepada ibu bapak. Ibu bapak kadang-kadang kan suka manggil ibu bapak, walaupun kita sedang beribadah. Ketika sholat nggak boleh. Kalau sedang baca Quran mah kita dipanggil oleh ibu bapak, maka kita harus menyaut, harus memberikan hormat. Aturannya. Itu yang poin pertama. Kemudian di sini dikatakan bahwa adapun yang lainnya itu tiada harus. Jadi sanes nanti kena hormat. Ayo babaturan orang kudu berdiri duduk tidak. Ketika ada ibu bapak guru mah kita hormat, berdiri dulu, yang lain gak usah. Itu. Kemudian sabda Nabi SAW kepada baginda Ali, hai Ali, belajar olehmu akan Quran dan ajarkan olehmu pada manusia. Maka jika mati engkau, niscaya dikunjungi oleh sekalian malaikat, akan kubur engkau seperti mengunjungi sekalian manusia akan Baitullah. Orang yang suka belajar Quran kemudian mau mengajarkannya, maka apabila dia meninggal dunia, maka kuburannya akan selalu didatangi oleh sekalian malaikat. Untuk apa malaikat datang ke sana? Untuk mendoakan. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa orang ini yang dulunya suka mengajarkan Al-Quran dan mau belajar Quran. Jadi oleh malaikat itu selalu didoakan itu. Seperti mengunjungi orang-orang berkunjung ke Baitullah. Coba ya, nah sekarang sih pada waktu pandemi ini orang dilarang berkunjung, tapi pada hari-hari biasa, tidak hanya saja pada bulan Zulhijjah, pada bulan-bulan haji, tetapi berkunjung ke Ka'bah itu adalah orang-orang yang umroh tidak pernah berhenti. Jadi nanti orang yang suka belajar Quran dan mengajarkannya, maka selalu dikunjungi kuburannya seperti orang mengunjungi Baitullah. Itu poinnya. Kemudian dikatakan di sini, dan kata baginda Ali karramallahu wajhah, barang siapa membaca Quran di dalam sembahyang adalah pahalanya tiap-tiap satu huruf 50 kebajikan. Coba satu huruf 50 kebajikan. Ketika orang mau mengaji, maka akan Allah berikan kebajikan. Berapa kebajikannya? Satu huruf. Satu huruf ketika kita sholat, maka 50 kebajikan. Bagaimana makmum? Makmum itu membaca dalam hati, sama pahalanya dengan imam. Makanya kalau ada imam yang panjang suratnya setelah Al-Fatihah, itu memberikan kesempatan agar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai ada
kita mah nggak mau bermakmum ke dia karena dia masuk ke, justru gembira karena dengan banyak ayat yang dibaca maka otomatis pahala kebajikannya akan banyak sesuai dengan ayat yang dibacanya. Setiap satu huruf maka 50 kebajikan diberikan kepada orang yang ikhlas membaca Qur'annya, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, tapi betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Kemudian poin berikutnya, dan barang siapa membaca Quran dengan ada air wudhu di luar sembahyang adalah pahalanya tiap-tiap satu huruf 25 kebajikan tuh. Jadi kalau ada orang yang mau ngaji Quran kemudian berwudu terlebih dahulu, sedang baca Quran kemudian dia batal, ambil lagi air wudu, baca Quran lagi, maka orang ini akan mendapat pahala 25 kebajikan setiap huruf. Semakin banyak yang dibaca, umpamanya satu malam setelah Isya tadarus 1 juz, dilanjutkan lagi nanti setelah subuh 1 juz, berapa banyak itu ayat-ayat yang dibaca, berapa banyak huruf yang dibaca, setiap huruf 25 kebajikan bagi mereka yang mempunyai air wudhu. Apakah boleh Pak membaca Quran tanpa air wudhu? Ada keterangannya di sini. Ini di sini ada keterangannya. Keterangannya ada di sini. Poin berikutnya, dan barang siapa membaca Quran dengan tiada air wudhu adalah pahalanya tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan. Jadi bagi mereka yang tidak berwudu ada pahalanya, ada, cuman pahalanya sedikit, hanya 10. Agar kita mendapatkan pahala yang banyak, maka berusahalah untuk selalu punya air wudu. Ketika sedang baca Quran batal, wudu lagi. Baca Quran lagi, batal, wudu lagi. Itu adalah pahala orang yang membaca Quran ada di dalam sholat. Ketika dia tidak punya wudu, bahkan tidak punya wudu pun Allah masih memberikan pahalanya. Memang ada yang baca Quran tidak punya, banyak. Di jalan kita naik mobil kemudian tidak punya air wudhu, tampilkan di HP baca Quran, kan tidak berwudhu itu. Atau kita berada di tempat antrian menunggu panggilan untuk mendapatkan pahala, maka buka HP, lihat aplikasi Quran, baca Quran, itu akan menambah beban amal kita semakin berat di akhirat itu. Karena nanti di akhirat semua amal akan dihitung dan juga akan ditimbang. Dihitung yaumul hisab, kemudian akan ditimbang pada yaumul mizan. Nanti ada yang banyak amalnya mah tapi timbangannya hampang. Kata tadi meren anu ngaji Quran 3 wudu akan terasa ringan timbangannya, hanya setiap satu huruf 10 kebajikan. Tapi bagi mereka yang sering sholat, maka pasti pahalanya akan semakin banyak, karena setiap kali sholat setelah Al-Fatihah ada surat-surat yang lain. Dalam sholat pahalanya 50 kebajikan setiap huruf. Sedangkan di luar sholat bagi yang punya wudu pahalanya bernilai 25 kebajikan. Itu dari segi pahala. Belum lagi nanti di akhirat akan mendapatkan sinar di yaumul
yaumil mahsyar, tinggal kete wajah-wajah yang suka wudhu mah akan terang benderang wajahnya, akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa yang sering kita baca di akhir, nih di akhir Quran itu ada doa khotmil Quran. Doa khotmil Quran itu dikatakan di sini banyak pahala orang yang suka baca Quran itu pahalanya. Makanya suka dibaca doa khotmil Quran di belakang. Makanya kalau setelah habis baca Quran jangan lupa itu baca doa khotmil Qurannya. Kadang-kadang lupa tidak dibaca doanya setelah selesai baca Quran itu. Anak-anakku sekalian, siswa SMK Korpri Majalengka, di dalam Al-Quran sendiri tadi sudah dikatakan ada pahala membaca Quran itu sekian. Masih banyak nih keterangan berikutnya. Bagaimana petunjuk atau adab berikutnya dari membaca Al-Quran ini? Maka apabila bersetuju khatamnya pada lepas Isya, maka dimintakan ampun baginya oleh sekalian malaikat hingga pagi. Jadi apabila tamat Quran, apabila tamat Qurannya di sore hari, maka malaikat akan terus berdoa memohon ampunan kepada orang yang tamat baca Quran itu, yang sudah khatam baca Qurannya dengan waktu yang sampai pagi. Maka apabila bersetuju pula khatamnya pada pagi hari, maka dimintakan ampun baginya oleh segala malaikat hingga petang. Hai tadi mah satu puting ngadoakeun teh, tapi lamun tamatna pagi hari maka sabuberang selama siang itu orang yang habis baca Quran, tamat Quran, dimintakan ampun oleh segala malaikat. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa khatam membaca Quran, niscaya dimintakan ampun baginya oleh 60.000 malaikat. Maka jika diiringi puasa pada hari itu, niscaya dimasukkan surga. Betapa besarnya pahala membaca Quran. Makanya sekarang saatnya untuk sering-sering baca Quran, tamatkan atau minimal 3 kali mah sebulan puasa teh. Minimal 3 kali teh 10 dinten tamat, 40 dinten tamat. Ulangan arulin wae selama masa di karantina di bumi masing-masing. Jadi gitu anak-anak sekalian mengenai adab membaca Quran dan juga mengenai pahala membaca Quran yang mulia. Ini ada pada Quran nih, pada Quran. Untuk itu anak sekalian yang baik hati, kesempatan yang paling baik sekarang untuk segera menamatkan Quran, karena tadi ganjaranna surga. Apalagi nanti baca Qurannya dengan tartil, baca Qurannya dengan tahsin, tidak asal-asalan, maka pasti akan lebih besar lagi pahala yang didapat. Anak sekalian, itulah mengenai akhlak adabul Quran dan juga mengenai pahala membaca Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW tentang bacaan Quran dan juga tentang pahalanya. Dan mudah-mudahan pada masa yang sekarang ini, jangan banyak keluar, manfaatkan waktu itu untuk menamatkan ayat-ayat Al-Quran. Nampaknya pada
pertemuan kali ini tidak begitu banyak yang bisa disampaikan, dan ini akan ada evaluasi nanti. Evaluasinya nanti akan disampaikan sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti sekolah Ramadan di SMK Majalengka ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, serta tertariklah kita untuk rajin membaca Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.